Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bertemu kembali di kajian Islam Aktual Ramadan Kaisar dan Mogot, hari ke-20 ya. Sudah 2/3 Ramadan terlewati dan tidak mungkin kembali lagi. Saatnya mulai besok kita menjalani 10 hari terakhir. Terkait dengan 10 hari terakhir, temanya cocok juga hari ini, yaitu tentang bagaimana menghadirkan cinta terbaik di Asyarul Awakhir. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz kita, sudah tidak asing lagi, Ustadz Cinta, luar biasa Ustadz Cinta. Terus Sugiarto, Ustadz Cinta. Sedikit saya bacakan terkait dengan CV beliau. Yang cukup menarik ini, saya baca pendidikan pernah di pesantren Al-Mu'min Ngeruki Solo. Wah, ini kalau terdengar Ngeruki Solo kan garis keras ini kan. Nah, tapi yang dibawakan tentang yang soft, cinta. Ini mungkin ada cerita tersendiri nih, cukup menarik. Pernah juga di pesantren mahasiswa Hajjah Nuriyah Sobron, Solo, Fakultas Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta, Solo. Kemudian kiprah dakwahnya, beliau pengasuh program Majelis Cinta MNC Muslim Division dari awalnya di Februari 2011 ya. Kemudian bintang tamu di Bukan Empat Mata, pernah juga memecahkan rekor muri bersama SCTV dalam program Parade 21 Ustadz Kondang. Ya, jangan ini salah satunya ada Ustadz Kondang juga di sini ya. Kondangan. Suka merendahkan diri dengan mutu aja kayaknya ini. Kemudian pengasuh rubrik bedah buku dan curhat cinta pada program Coffee Break TV One. Pengasuh duet tausiah cinta, wah, serba cinta ini namanya. Pengasuh klinik cinta di Indosiar. Kalau tadi duet tausiah di cinta di TPI, kemudian menjadi brand ambassador nasional Al-Quranku, komentator Take Me Out Indosiar. Ini ada pesertanya nggak di sini? Take Me Out. Ada. Kemudian narasumber siar cinta bareng Ungu, Wali, Kangen Band, Alexa, Marsanda di Indosiar tahun 2008 dan 2009. Pemeran tokoh utama Ustadz Cinta di SPP Rezeki Selagi Ada Waktu bareng bintang-bintang AFI di Indonesia. Kemudian juga banyak ini narasumber kajian cinta di berbagai televisi nasional dan regional, Cafe Taklim TVRI, Titian Kolbu TV One, Cahaya Iman Indosiar, Kipas Ramadan, Metro TV, Titian Ilahi B Channel, Silaturahmi Jak TV, Tanda Mata Ustadz Cinta di Adi TV Jogja. Sampai saat ini sudah 15 buku tentang cinta, jodoh dan keluarga. Ada yang belum nikah di sini? Ayo, nggak usah malu, mumpung ada Ustadz Cinta. Jangan depan pintu sudah ada form biodatanya nih. Kemudian juga sudah ada 18 kaset ceramah cinta. Baik, tanpa berpanjang lagi, demikian dari saya terkait dengan biodata beliau. Kita akan ceramah sampai mungkin jam 1 ya. Jam 1, ketika ada pertanyaan nanti silakan Iwan Awad. Panitia tetap ada souvenir buat penanya? 2 pertanyaan. Ada 2. Oh, 1:15 selesai. 15 menit. Oke, baik. Jam 1 kita kajiannya, 1:15. Oh, sampai 1:15 maksudnya. Halal kata panitia, halal 1:15. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwanu fiddin rahimakumullah.
Alhamdulillah pada siang kali ini Allah pertemukan kita kembali untuk yang ke 1000 kalinya ya, sering ya. Untuk yang kesekian kalinya. Dan Alhamdulillah saya lihat semuanya sehat-sehat walafiat semuanya. Yang spesial siang kali ini karena saya didampingi tetangga-tetangga saya. Ini tetangga saya di Maharta, kameramen kita, tetangga di kantor saya di Bintaro, Pak Unggul, juga ini ada Pak Wahid, ini tetangga juga di Bintaro, subhanallah. Tetangga yang lain silahkan nanti bisa daftarkan di sini. Ikhwan-ikhwat sekalian, Alhamdulillah siang kali ini menurut saya temanya luar biasa. 10 hari terakhir yang sangat menentukan. Saya ubah sedikit judulnya. Jadi 10 hari ini insya Allah amat sangat menentukan kalau kita bisa menggunakannya dengan baik. Saya sudah pesan untuk iktikaf di Masjid Agung di dekat kita, Raya, Bani Umar. Jadi mulai nanti malam, karena saya mulai puasanya dulu kayak Muhammadiyah, lebih awal. Jadi nanti malam sudah mulai iktikaf. Tapi sementara ikut Imam Syafi'i modelnya, jadi tidak full 24 jam. Asal berdiam diri setengah waktu pun dari sehari semalam itu sudah termasuk iktikaf. Karena di sela-sela itu saya harus ngisi di Info SCTV, ngisi di berbagai acara, tapi pulangnya ke sana lagi nanti. Ewan-ewan sekalian, berbicara tentang 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kalau yang usia 40 berarti sudah 40 kali ketemu. Masih mungkin sudah berapa usianya? 20 lebih sedikit, sudah 20 kali, lebihnya berapa? Saya sekarang masuk 37, berarti sudah 37 kali ketemu dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kepotong masa masih bayi tentunya ya. Apa yang menarik dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Kenapa banyak orang masih biasa-biasa saja? Bahkan lebih terpuruk ada juga. Saya ingin mengingatkan diri saya dan juga rekan-rekan sekalian. Yuk mulai Ramadan kali ini, terutama 10 hari terakhir ini, jangan sampai lolos lagi. Karena berdasarkan surat Al-Qadar 1-5, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ada selipan ayat yang menarik. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ternyata 10 hari terakhir sepanjang Ramadan, terutama di 10 hari terakhir, itu semua malaikat oleh Allah diizinkan untuk leluasa turun ke bumi yang dipimpin langsung oleh malaikat Jibril. Yang diantara tugas mereka apa? Yang pertama, atas perintah Allah, atas izin Allah, mereka mengamini setiap doa kita dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Makanya rugi orang yang Ramadan gak pernah berdoa. Yang susah jodoh, susah rezeki, Sendiri Ustaz ya? Terutama masih sendiri. Ya, susah apapun harus banyak berdoa. Karena apa? Malaikat sedang benar-benar diizinkan oleh Allah untuk leluasa mendampingi kita semuanya. Bahkan pun di siang kali ini. Untuk apa? Mengamini setiap doa kita. Kemudian yang kedua, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Ternyata tugas malaikat yang kedua, mereka diperintahkan oleh Allah untuk mengubah dan menengok kembali 3 takdir kita. Ini yang luar biasa. Jadi ada 3 takdir kita yang ditengok ulang di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka jangan khawatir yang sedang ditakdirkan jelek atau sedang ditakdirkan gak jelas, bisa diubah di 10 hari terakhir ini.
Apa tidak takdir yang ditengok ulang oleh Allah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini? Yang pertama, makanya saya membaca tuh, ya Allah, tolong perubahan itu ada pada kami dan ke arah yang lebih baik. Karena ada 3 takdir yang akan diubah oleh Allah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Selamat datang untuk yang baru datang. Dan mari kita tutup bersama lagu lama ini. Nanti saya cari lagu yang baru. Tapi ngomong-ngomong tentang takdir, Mas, sebelum kita bahas tiga takdir yang ditengok ulang di bulan Ramadan, terutama 10 hari terakhir ini apa? Ngomong-ngomong tentang takdir dulu, Nabi pernah bersabda bahwa 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, semua yang akan terjadi di muka bumi sampai kiamat nanti sudah ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Dalam riwayat yang lain Nabi juga bersabda, kolamnya Allah, pulpennya Allah sudah kering untuk menuliskan apa yang terjadi di muka bumi ini sampai kiamat nanti. Jadi sudah nggak ada yang ditulis-tuliskan lagi, karena semua sudah beres 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Tapi luar biasanya, dan itu bagian dari keistimewaan Ramadan, khusus di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ada 3 takdir yang dicek ulang, direstart. Makanya yang kemarin nulis status di Facebook, lagi galau, oh nasib. Pokoknya yang lagi pada hampir-hampir putus asa, lagi galau, lagi susah, lagi sedih, lagi bingung, lagi stres, harapan masih terbentang luas, terutama di 10 hari terakhir ini. Ada sebagian yang mulainya adalah malam nanti, ada yang sebagian besok, ya, tinggal mulai puasanya kapan. Tapi intinya apa? Ada 3 takdir yang dicek ulang. Yang pertama, saya sering pakai istilah, beberapa tahun terakhir pakai istilah apa? Ura. Yang pertama yang dicek oleh Allah adalah takdir urusan kehidupan seseorang. Dimungkinkan diubah oleh Allah urusan kehidupan kita. Setiap kita ini kan meniti karir kan? Sedang meniti karir. Ada yang karir jadi penjahat, ada yang jadi koruptor segala macam. Ada yang karir jadi orang baik. Bekerja ini bagian dari meniti karir hidup. Makanya saya sering ngobrol sama yang sekarang lagi diisukan kawin lagi, siapa? Dik Duang. Nah ini kita sering ngobrol, Ustadz, kita nanti kira-kira kalau mati itu label kita apa ya? Kalau Abu Bakar kan labelnya As-Siddiq gitu kan. Kita kira-kira apa ya? Pak Ismu nanti apa ya? Almarhum. Itu udah pasti kalau itu. Alnya apa? Karena masing-masing meniti karir. Ada yang sudah lurus lempang ke arah kebaikan, tapi ada juga yang masih belok-belok. Bahkan ada juga yang malah nggak jelas arahnya. 10 hari terakhir ini kita cek ulang semuanya. Saya oleh istri diwanti-wanti sejak awal Ramadan. 10 hari terakhir order dipersedikit, kalau perlu ditiadakan, fokus untuk itikaf. Karena dimungkinkan di 10 hari terakhir ini Allah akan mengubah urusan hidup kita. Yang kita sangka-sangka ini akan membuat kita sukses, belum tentu. Yang kita sangka-sangka ini nanti akan buat saya bahagia, belum tentu. Makanya cek ulang semuanya lewat iktikaf. Jadi yang akan diubah oleh Allah, yang akan dicek oleh Allah, kalau udah bagus lanjutkan, kalau nggak bagus akan diubah oleh Allah. Ketika kita betul-betul nanti tepat Lailatul Qadar dapat ya. Karena 10 hari terakhir ini ada Lailatul Qadar. Yang nanti mendapatkan maka akan diubah 3 takdirnya. Yang pertama, urusan kehidupannya. Apa itu bisa? Sangat bisa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Yasin 82. Kita ini jadi jadi kun fayakunnya Allah. Maka kalau kita minta kepada Allah betul, pasti kita akan seperti kehendak kita bisa dikehendaki oleh Allah. Urusan kita sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Ayo sekarang banyak merenung. Karena apa? Banyak yang meyakini ini yang kan buat aku sukses. Ternyata belum tentu. Saya masih ingat waktu pengantin baru, mohon maaf,
waktu pengantin baru, saya nikah tahun 2001. Waktu pengantin baru saya di Solo, dan saat itu saya yakin rezeki saya di Solo. Saat istri mencoba merayu, yuk kita pindah ke Magelang. Saat itu di Magelang ngapain, kota kecil, ya kan? Solo kan kota yang agak lumayan besar, hampir sebanding dengan Jogja. Kayaknya nggak kebayang deh di Magelang mau ngapain. Dicoba dulu. Asa antakrahu syai'an. Saya dalili sama istri itu, wa huwa khairul lakum, wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu meyakini sesuatu malah itu nggak baik bagimu. Bisa jadi kamu membenci atau menolak sesuatu malah itu baik bagimu. Akhirnya saya bismillah, Mas. Padahal saya debut awal ceramah ya, keliling, termasuk nyanyi keliling, ngamen sama pengamen jalan itu di Solo. Semua saya rintis di Solo. Tapi saat itu istri saya meminta, yuk hijrah ke Magelang. Saat itu ngeblank saya, bismillah. Ternyata apa? Di luar dugaan. Ketika ada pembukaan dosen di Universitas Muhammadiyah Magelang, yang dibutuhkan 1 orang, yang daftar 149, alhamdulillah kita yang keterima. Padahal kita hanya modalkan ijazah S1, saingannya S2, S3. Lebih dari itu ternyata muncul Ustadz Cinta Suci Magelang, Mas, 2002. Itu ada wartawan non-muslim Jawa Pos, kemana-mana itu ngintil saya. Ngintil tahu ya? Ngintil itu bahasa Jepang. Ngintil itu ikut saya. Sampai sering telepon saya, Ustadz sekarang ceramah di mana? Mbak lagi di SMA 1. Saya ke sana, Ustadz. Dia ngeliput terus. Saya nggak pernah nyeramain dia, nggak pernah ngomongin dia untuk masuk Islam. Dia cuma ngeliput aja. Ternyata di luar dugaan. Dia bilang saya, Ustadz mau nggak saya juluki Ustadz Cinta? Karena Ustadz kemana-mana ngomong cinta. Saya cantumkan di Jawa Pos. Akhirnya saya nulis Jawa Pos tiap Jumat dan dijuluki Ustadz Cinta, dalam kurung baru nama saya. Sampai akhirnya si wartawati non muslim ini masuk Islam. Saya sampai, ya Allah, bersyukur luar biasa dia bisa masuk Islam gara-gara diantaranya dengar ceramah kita dan meliput kemana-mana itu. Jadi sejarahnya itu justru muncul di Magelang, kota yang saya kira tidak akan membuat kita jadi siapa-siapa. Subhanallah. Intinya apa? Yuk kita cek ulang urusan hidup kita ini. Kita seringkali meyakini sesuatu padahal itu belum tentu itu yang terbaik menurut Allah. Siapa sangka kalau perjalanan karir dakwah saya 2002 itu muncul justru bukan dari Solo, dari Magelang, kota yang sangat kecil. Subhanallah. Maka mari 10 hari terakhir ini akan Allah ubah, akan Allah cek lagi. Yang pertama adalah urusan hidup kita, bisnis kita, usaha kita, ikhtiar kita selama ini akan diubah oleh Allah kalau memang di mata Allah itu nggak baik. Saya membolehkan ini diperluas, ini istilah saya, termasuk ngecek pasangan. Karena ada istilah An-Nisa ayat 130, wa iya tafarraqu yughnillahu kullam min sa'ati. Ketika perceraian itu lebih baik karena jalannya nggak bisa ditempuh, maka Allah akan ganti jodoh dan rezeki yang lebih baik. Banyak orang menikah, sebelum nikah sukses, setelah nikah hancur-hancuran. Cek lagi, jangan-jangan nggak berjodoh. Karena saya menemukan banyak sekali sekarang hanya surat nikah. Di surat nikah tertulis suami istri. Hanya kalau keluar gandengan kelihatannya mesra, tapi di dalam rumah neraka. Banyak sekali. Di Indonesia ini, saya lagi bikin video klip, saya nampilkan perceraian di Indonesia, aborsi di Indonesia, korupsi di Indonesia. Khusus tentang perceraian di Indonesia itu luar biasa. Tiap tahun meningkat 12%. Setiap 2 juta pasang yang menikah 1 tahun, yang cerai minimal 200.000 pasang. Sementara pernikahan dari 1950 sampai sekarang hanya naik sedikit sekali. Total hanya sekitar 30%. Tapi perceraian yang bahkan mohon maaf kadang dicontohi oleh para public figure sangat banyak sekali. Memang betul abghadul halal illallahi at-talaq, sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah adalah cerai. Memang boleh, tapi silahkan cek di Al-Quran, nikah itu mitsaqon ghalidho, tali yang amat sangat kuat, yang salah satunya tali itu adalah berupa tali pernikahan.
Jadi jangan mudah untuk bercerai-berai. Yang pertama, takdir yang akan dicek ulang apa? Urusan kehidupan kita sehari-hari ini. Ya, tentang jodoh, tentang pekerjaan, semua akan dicek ulang oleh Allah. Siapa yang dapat Lailatul Qadar di 10 hari terakhir ini akan diubah semua oleh Allah. Di balik besarnya orang-orang yang sekarang kita kenal besar, mereka selalu melewati 10 hari terakhir dengan luar biasa. Ya. Kalau sekarang ada yang baca Anak Singkong, siapa? Pak Khairul Tanjung. Mestinya kita kemarin buka bersama bareng, tapi ada persamaan kita ngisi di Lifeboy. Tapi intinya apa? Dia pun tidak pernah melawaskan diri dari 10 hari terakhir ini, karena dimungkinkan, mohon maaf, kita sekarang keyakinannya A bisa diubah jadi B. Urusan kehidupan. Yang kedua, yang akan dicek ulang oleh Allah takdir kita, yang kedua adalah rezeki setiap orang akan dicek ulang di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. R. Yang pertama tadi U, urusan keduniaan, kehidupan. Yang kedua, rezeki. Kenapa rezeki ini diperkhusus? Karena apa? Betapa rezeki ini menduduki masalah terpenting setelah cinta di dalam keluarga dan bahkan di dalam kehidupan. Penelitian di Eropa baru-baru saja terjadi. Hampir 3 kali sehari suami istri itu konflik hanya karena masalah rezeki. Wabil khusus uang. Kita kira-kira berapa hari sekali? Sehari sekali, berarti 7 kali. Ikhwan, akhwat sekalian, ini untuk renungan buat kita semuanya. Yang sudah lancar rezekinya, yang masih agak seret, masih agak tersendat, bahkan masih di bawah garis kekurangan, jangan khawatir, ada kesempatan emas di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini untuk mengubah semuanya. Kalau Allah yang mengubah, rawe-rawe rantas malang-malang putung, ini bahasa Spanyol mas, nggak akan ada yang bisa menghalangi. Maka jangan sedih karena rezeki, jangan sedih karena urusan kehidupan. Semua bisa diubah di 10 hari terakhir ini. Saya ingat Nabi Ibrahim itu salah satu contoh Nabi yang gak pernah sedih atas keduniaan yang ada. Beliau sempat ditanya, wahai Nabi Ibrahim, ma ittakhadhakallahu khalilan. Wahai Nabi Ibrahim, kenapa engkau dijuluki kekasihnya Allah, padahal Nabi yang lain gak dijuluki? Karena Nabi Ibrahim ternyata nggak pernah melakukan 3S setiap harinya. S yang pertama, tidak pernah susah dengan segala sesuatu yang telah ditanggung oleh Allah. Yang salah satunya adalah rezeki. Yang kedua, tidak pernah sibuk kecuali dalam urusan Allah. Yang ketiga, tidak pernah santap siang dan santap malam. Sebentar, ada yang memoto ya. Kemarin saya itu diprotes kurang bagus, jadi diprotes. Di foto kok lagi merem. Di sana bukan di sini, Mas. Sampai mana tadi juga? Yang pertama, Nabi Ibrahim tidak pernah susah, sedih dengan segala sesuatu yang telah ditanggung oleh Allah, entah rezeki, entah jodoh dan segala macam. Yang kedua, Nabi Ibrahim tidak pernah sibuk kecuali dalam urusan Allah. Yang ketiga, makanya tolong dicek 10 hari terakhir ini, siapa yang sibuk tapi nggak ada urusan sama sekali dengan Allah, hilangkan. Saya kemarin baca buku motivasi Richard Dennis itu ya, nggak usah takut-takut nutup usaha tuh, nutup aneka upaya kalau emang itu nggak ada urusannya dengan Allah, nggak ada urusannya dengan kebaikan. Kalau bahasa dia kebaikan hidup, kalau bahasa saya meminjam bahasanya Nabi Ibrahim, kalau nggak ada kaitannya dengan perjuangan dakwah di jalan Allah. Kemudian yang ketiga, Nabi Ibrahim tidak pernah santap siang dan santap malam kecuali bersama tamu. Jadi beliau itu dikisahkan bermil-mil jalan hanya untuk cari teman untuk diajak makan. Nabi Ibrahim itu pintunya 4, depan, belakang, ya, sana. Kalau kita gimana? Kadang bikin pintu aja kecil gitu ya. Udah gitu pakarnya tinggi banget. Pintunya 4,
Apa maksud beliau? Biar orang bisa datang dari mana saja. Karena ngajak orang makan tuh hanya sekali dua kali. Setelah itu pasti orang akan datang nawarkan diri untuk diajak makan. Saya ingat waktu masih ngontrak di rumah petak 250 per bulan di dekatnya Dik Doang. Makanya saya akrab dengan beliau karena memang saya pernah di sana 1 tahun di daerah Blok Miring Ciputat. Itu yang saya lakukan saat itu setahun pertama hijrah ke Jakarta tahun 2005-2006 adalah mengundang setiap saat itu bisanya setiap pagi karena siang pada kerja, malam pada sudah istirahat. Jadi pagi saya undang untuk apa? Sarapan pagi. Ya satpam, ya para ustadz, ya anak-anak di sekitar situ. Subhanallah. Luar biasa ternyata. Makanya yang kedua, bersiap-siaplah di 10 hari terakhir ini, insya Allah kalau kita betul-betul mendapatkan Lailatul Qadar, rezeki kita akan dicek ulang oleh Allah. Kalau Allah yang ngecek, pasti bukan akan membangkrutkan kita, tapi akan mensukseskan kita. Karena Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam yang kalau kita bisa mendapatkan, itu kita dijamin sukses 83 tahun. Usia kita rata-rata baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Ini 83 dijamin sukses. Subhanallah. Yang ketiga, takdir kita yang dicek ulang oleh Allah di 10 hari terakhir ini adalah URA. A itu apa? Ajal kita. Setiap orang sudah ditentukan ajalnya. La yastaqdimun la yastakhirun. Atau bisa dibalik, tidak dimajukan, tidak dimundurkan. Tapi dengan kita meraih Lailatul Qadar, dimungkinkan Allah bisa memundurkan. Misalnya tinggal 3 tahun lagi atas izin Allah, Allah bisa panjangkan jadi 30 tahun. Dan itu sangat mudah bagi Allah. Kalau Allah banyak berbicara dalam ayatnya, diawali dengan kata-kata subhana, itu pure yang kerja adalah Allah. Kalau Allah ingin sekali memundurkan ajal kita, sangat mudah bagi Allah. Bahkan seorang ahli tafsir ketika menafsirkan ayat warahmati wasi'at kulla syai', ketika orang itu senang silaturahmi, termasuk senang menggunakan 10 hari terakhir di bulan Ramadan untuk benar-benar mencari Lailatul Qadar, maka insya Allah mudah bagi Allah untuk memanjangkan dari 3 menjadi 30. Atau tetap 3 tahun tapi berkahnya seperti 30 tahun. Mohon maaf kalau ada yang sudah di SMS kapan mau meninggal, mungkin bisa diundur insya Allah nanti. Ada yang sudah di Mas sudah di SMS malaikat Israel. Soalnya ada dulu ya, ada seseorang yang mau nikah Pak, mau nikah besok pagi, sekarang divonis kamu nggak akan lama lagi akan mati. Divonis karena dia sakit keras, divonis seorang tabib besok kemungkinan akan meninggal dunia. Padahal besok mau nikah, pusing dia luar biasa. Akhirnya dia datang ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim memerintahkan dia untuk sedekah yang agak pol-polan. Meminjam bahasanya Ustaz Yusuf Mansur, sedekah pol-polan. Di luar dugaan, banyak hal yang dia sedekahkan dan itu sangat dia cintai. Akhirnya apa? Besok hari di luar dugaan dia jadi sehat walafiat begitu bangun tidur. Intinya itu sangat mudah bagi Allah menghilangkan sakit, bahkan pun vonis mati dari seseorang. Saya punya dosen pasca sarjana waktu di S2 di Solo dulu, Pak Munir Mulkhan, mungkin ada yang tahu, tokoh Muhammadiyah, itu karena merokok luar biasa divonis 3-4 bulan akan meninggal. Nyampe bertahun-tahun gak meninggal. Karena di sela-sela beliau punya kebiasaan yang belum bisa ditinggalkan, tapi beliau juga amalnya luar biasa. Subhanallah. 3 takdir yang akan diubah oleh Allah di 10 hari terakhir. Yang putri, tolong jangan sedih lagi. Tolong pasang status, jangan yang aneh-aneh lagi. Karena itu memancing orang. Maaf ya, saya di inbox saya ingatkan juga. Besok Sabtu saya muncul di inbox juga, saya ingatkan.
pasang status hati-hati. Karena apa? Kalau kita mempelopori hal yang nggak baik, misalnya mohon maaf, kita pasang status tapi status itu yang bagian dari keputusasaan, tapi dengan bahasa yang ala sekarang misalnya begitu. Kemudian banyak orang yang mengiyakan dan dia ikut putus asa bersama kita. Maka setiap kali ada satu orang yang putus asa, kita dapat dosanya. Nabi bersabda, siapa yang menanam kebaikan, kemudian ada satu orang yang ikut, maka setiap satu orang yang ikut, dia dapat pahala dari kebaikan orang tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang ikut ini. Sebaliknya kata Nabi, siapa yang mempelopori kejelekan, kejahatan, kemaksiatan, kemudian ada yang ikut, setiap kali ada satu yang ikut, maka dia dapat dosa dari orang tersebut. Anak Adam yang pertama selalu dapat poin dosa. Setiap kali di muka bumi ini ada pembunuhan. Nabi bersabda. Jadi setiap ada pembunuhan di muka bumi ini, maka anak Adam yang pertama yang dulu nyontohin pertama kali pembunuhan, maka dia dapat saham dosa. Terus na'udzubillah min dzalik. Maka sekarang 10 hari terakhir ini kita cek ulang. Facebook kita cek ulang. Twitter kita cek ulang. HP kita cek ulang. Jangan-jangan banyak nama wanita yang kita ganti jadi Pak. Ini kemarin di beberapa perkantoran saya cek. Iya ini Pak katanya. Saling tunjuk-tunjuk. Udah gak usah nunjuk orang, nunjuk itu kan satu untuk orang lain, patut dirinya sendiri. Berapa banyak para laki-laki yang selingkuh. Bu Salimah, Pak Salim. Ya. Yang putri-putri juga begitu. Ya Allah. Karena perselingkuhan sekarang nggak cuma didominasi laki-laki, perempuan sangat banyak sekali. Bahkan saya pernah cerita di sebuah forum. Kita kemarin nangani seorang sutradara, tapi sudah selesai itu gara-gara Facebook kan. Kemudian ketemu mantannya di sebuah mall, istrinya ketemu mantannya di sebuah mall. Dia habis kerja nyutradarai sinetron yang tayang di RCTI. Dia pulang, kok nggak enak hatinya, pengen mampir ke mall tersebut. Begitu mampir ke situ, ternyata istrinya lagi bercengkrama dengan mantan pacarnya yang juga sudah dia kenal. Wah, luar biasa. Tahu nggak Ustadz, saya begitu melihat istri saya dengan matanya, apa yang saya lakukan? Ya saya nggak tahu. Ya. Saya pengennya mencopot seluruh pakaian saya dan keliling mall. Saking stresnya. Karena yang namanya cemburu itu memang nggak ada ininya, tandingannya. Bahkan pun Allah sangat pencemburu sampai syirik itu nggak dimaafin kan. Ustadz saya pengen melepas pakaian saya dan pengen lari keliling mall. Saking saya itu stres. Akhirnya apa? Ditemui langsung. Akhirnya nggak jadi lepas baju, terus nemui istriku. Wah, Aa. Iya. Langsung singkat cerita ada perjanjian di situ. Pokoknya kalau ketemu sekali lagi, mereka bikin di atas materai itu. Ketemu sekali lagi kita cerai. Ternyata setelah mereka punya anak kedua, baru usia 3 bulan anak keduanya, sang istri ketemu lagi dengan mantannya di mall yang lain. Dan ketahuan lagi. Dan akhirnya ya mereka terus pisah. Curhatnya dengan saya setelah pisah itu. Subhanallah, semudah itu orang berpisah. Na'udzubillah min dzalik. Dan ranking nomor 1 kan karena perselingkuhan kan. Jadi yang pertama percaya terjadi karena satu masalah ketidakharmonisan yang dipicu perselingkuhan dan lain-lain. Ranking nomor 2 ini penelitian dari BKKBN sama dari Depak. Yang kedua karena faktor tidak bertanggung jawabnya, terutama laki-laki atau perempuan nggak bertanggung jawab kemudian dia asal kabur. Kemudian yang ketiga baru masalah ketiadaan rezeki atau ekonomi yang hancur. Maka 10 hari terakhir ini sebelum kita memutuskan untuk macam-macam, cek ulang. Yang lagi susah sedih dalam urusan kehidupan, urusan ekonomi, urusan ajal. Urusan ajal jarang ya yang stres itu ya. Yang paling utama itu dalam 2 urusan pertama tadi, urusan kehidupan sama urusan ekonomi atau rezeki. Orang nggak kawin-kawin sampai lama diantaranya karena apa? Yang cowok yang saya teliti ya, maaf saya nggak tahu yang di sini yang belum nikah saya nggak tahu. Tapi banyak saya melakukan penelitian, kenapa cowok nggak nikah? Diantaranya karena apa? Ngerasa belum mapan. Laki-laki ekonomi. Yang putri kenapa?
Kok nggak memilih, padahal cowok begitu banyaknya, ganteng-ganteng, soleh-soleh, baik-baik. Laki-laki mikir masalah ekonomi. Maka semoga ada perubahan besar di 10 hari terakhir ini. Nah, tapi ini Mas, kayak Indosat Mas, syarat dan ketentuan berlaku. Nah, bintang kecilnya nih, syarat dan ketentuan berlaku. Apa syaratnya untuk bisa mengubah, untuk bisa merayu Allah agar berkenan mengubah dan ngecek ulang 3 takdir kita yang mungkin saat ini belum sepenuhnya seperti yang kita impikan. Syarat dan ketentuan berlaku. Tapi sebelum syarat dan ketentuan berlaku, mungkin sekilas kita perlu kaji sekilas di sini bahwa konsep Lailatul Qadar itu 10 malam ganjil 7. Saya sudah cek hampir semua riwayat. Nabi menyatakan kalau pada penasaran dengan Lailatul Qadar agar 3 takdirnya itu diubah oleh Allah, maka kalian carilah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian Aisyah menyatakan terutama di malam-malam ganjil. Tapi saya senang tuh, almarhum Ustaz Jainuddin selalu pesan, tapi jangan pakai teori ngincang gitu ya. 21 khusuk, 22 santai, 23 khusuk lagi, 24 nyantai. Kenapa nyantai? Nggak mungkin turun itu. Karena ada teori yang ketiga, ya, dari Ibnu Umar. Ternyata Nabi pernah menyatakan, carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Tapi kalau kalian lemah, nggak ada waktu, super sibuk dan seterusnya, paling tidak jangan sampai lolos, kata Nabi, 7 hari terakhir di bulan Ramadan. 7 hari terakhir. Tidak disebutkan ganjil atau genapnya, tapi 7 hari terakhir. Maka yang paling aman sebetulnya adalah menggunakan terutama sekali disampaikan dari awal Ramadan, terutama 10 hari terakhir di bulan Ramadan, sehingga ganjilnya dapat, 7 hari terakhir juga dapat. Tadi di awal saya singgung tentang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya ijtihad, idealnya orang itikaf itu full 24 jam di masjid. Nabi juga begitu, full 24 jam di masjid. Hanya keluar saat ada kepentingan yang sangat mendesak. Nyisir rambut aja Nabi cukup ngeluarin kepala di jendela, udah disisir sama istrinya. Nah, berarti perlu dipertimbangkan, itikaf bawa HP 5 gitu ya. Jadi cuma pindah tempat. Jadi perlu cek ulang. Karena apa? Itu harus, itikaf itu kan pengertiannya melepas dari kesibukan-kesibukan dunia yang membelenggu selama ini, kemudian pure 10 hari ini untuk Allah. Dan mati curhat betul sama Allah, online betul sama Allah, mempertanyakan ulang perjalanan selama ini seperti apa. Nah, terkait dengan tadi syarat dan ketentuan berlaku. Mau Mas? Ikutlah setelah pesan-pesan berikut. Iklan Indosat. Ada 7 syarat kalau kita ingin meraih dan memaksimalkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini nggak putra, nggak putri. Putri pun juga ada peluang untuk memanfaatkan 10 Ramadan dengan baik. 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Yang pertama, syarat dan ketentuannya adalah, tolong yang pertama, kencangkan ikat pinggang. Berarti yang nggak punya ikat pinggang segera beli. Kencangkan ikat pinggang itu maksudnya apa? Maksudnya diantaranya adalah lebih bersungguh-sungguh dibanding malam-malam sebelumnya. Saya yakin panjenengan semuanya, sampean semuanya dari awal Ramadan sampai menjelang 20 Ramadan ini sudah sungguh-sungguh, sudah luar biasa. Subhanallah. Bahkan ada yang terawihnya di atas pohon, saking penuhnya itu kan. Ada yang beratapkan langis di latar, ya Allah. Sudah sungguh-sungguh, tapi mengencangkan ikat pinggang adalah di 10 hari terakhir harus lebih sungguh-sungguh, ekstra sungguh-sungguh. Lebih dimaksimalkan lagi, lebih dipersedikit kesibukan-kesibukan yang keseharian dan mulai fokus ke masjid. Yang kedua, kencangkan kain. Tadi kencangkan ikat pinggang, ada istilah Nabi juga menyatakan kencangkan kainmu di 10 hari terakhir. Maksudnya kencangkan kainmu, itu kita tahu dari Aisyah ternyata apa? Yang sudah nikah terutama, jangan dikit-dikit jima. Wah itu kok, wah nggak kuat, pulang main. Atau lagi di masjid pulang main lagi. Ini perasaan puasa malah main terus ya.
Ping-pong maksudnya. Sepak bola. Iya. 10 hari terakhir, makanya ini kan masih besok ini ada sebagian besok. Makanya senang dipuas-puasin dulu nanti malam biar besok fokus. Ya karena kan mestinya kan 3 hari sekali. Bahkan mohon maaf, ada sebagian ulama yang menyatakan itu bisa membatalkan iktikaf. Kalau pulang sekedar makan minum karena nggak ada persediaan di sana, nggak disediain panitia di sana, boleh. Tapi kalau pulang hanya untuk berhubungan intim, bisa batalin iktikaf. Apalagi terus tiap malam. Makanya itu kencangkan kain maksudnya dihindari. Meskipun tidak diharamkan, tapi usahakan dihindari. Kencangkan kain. Yang ketiga, syarat dan ketentuan agar semoga Allah betul-betul memberikan kita yang terbaik, yaitu Lailatul Qadar untuk kita di 10 hari terakhir ini. Yang ketiga adalah membangunkan anak istri. Kalau istri bangunkan suami dan anak-anak, bangunkan tuh kalau malam agar pada dapat Lailatul Qadar. Jadi kalau selama ini mungkin hanya bangun sambil nonton TV, sekarang TV dimatikan, diajak bangun untuk baca Quran, untuk zikir, untuk mengisi hal-hal yang baik. Bangunkan, itu yang ketiga. Yang keempat, syarat dan ketentuan untuk meraih Lailatul Qadar yang keempat adalah hidupkan malam-malammu, kata Nabi. Menghidupkan itu berarti di samping membangunkan anak istri tadi, secara individu masing-masing kita juga berlomba-lomba untuk menghidupkan malam. Dengan apa? Membaca Al-Quran, dengan mentadaburi Al-Quran, dengan berdiskusi hal-hal yang baik, membaca buku-buku yang baik, misalnya pun sampai nonton yang baik. Intinya hidup-hidupkan, jangan sekedar dipakai untuk tidur, dipakai untuk ngobrol yang ngalor ngidul. Soalnya kemarin kalau ada yang nonton acara saya setiap jelang buka puasa, 3 menit setiap jelang buka puasa di MNC TV, saya dengan sketsa yang singkat cuma 3 menit, tapi itu rating tertinggi di semua acara televisi. Itu kita ngeritik tentang ada yang itikaf bawa catur, gitu kan. Terus obat nyamuk semua dibawa, akhirnya malah Qurannya yang nggak dibawa. Macam-macam. Makanya hal-hal kecil mulai betul-betul dikesampingkan betul. Agar apa, malam kita betul-betul hidup. Apakah itu di rumah atau di masjid. Kalau kita yang ke masjid, anak-anak di rumah, hidupkan di rumah dengan itu semuanya. Banyak zikir, banyak sholat, banyak baca Al-Quran, banyak menelaah hal yang baik. Itu yang keempat. Syarat dan ketentuan yang kelima agar kita mendapat Lailatul Qadar adalah perbanyak sholat malam. Nabi bersabda dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, barang siapa yang sholat malam pada saat Lailatul Qadar, berarti saat itu pas Lailatul Qadar kita pas sholat, maka siapa yang menjalani sholat itu dengan iman dan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan menghapus seluruh dosa-dosa kita di masa lalu. Ngomong-ngomong tentang dosa, nggak usah kita kupas lebih lama, karena masing-masing kita pasti punya saham dosa, betul? Dosa kita tak terkira. Bahkan sebagian punya dark area, sisi gelap. Saya banyak menemui, banyak yang datang ke tempat saya, kadang saya juga mendatangi banyak orang yang, mohon maaf, ini menurut umum luar biasa baiknya, solehnya, solihahnya, tapi ternyata dia menyimpan banyak sisi-sisi kitab yang hanya dia dan Allah yang tahu. Subhanallah. Maka penting untuk kita bangun malam, sholat malam. Kemudian syarat dan ketentuan selanjutnya adalah berdoa. Apa doa khususnya? Ya ini mohon maaf, mungkin semua sudah tahu di sini, tapi kalau sampai lupa saya ingatkan. Kita kan memang sejak awal Ramadan biasanya oleh imam, kan kita tergantung sholat tarawih di mana kan, dan tergantung imamnya siapa kan. Saya mencoba ke masjid-masjid yang berbeda, beda-beda juga. Ternyata doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa
Fa'fu anni itu doa spesial untuk meminta Lailatul Qadar. Tapi karena kita udah keseringan, sudah hafal sambil ngantuk, ini imamnya kelamaan. Ngampun, apa nih? Yuk. Penghayatannya nggak ada, bahkan artinya apa kadang ada yang tidak tahu. Padahal Allahumma innaka afun, ya Allah, Engkau ini maha pemaaf, pengampun. Tuhibbul afwa, Engkau mencintai orang yang meminta ampun. Fa'fu anni, maka ampunilah aku ya Allah. Saya nangis loh baca itu, ya Allah. Kita banyak khilaf, banyak dosa. Dengan berdoa itu insya Allah dimungkinkan connect dengan Lailatul Qadar, insya Allah. Sudah berapa mas? Syarat ketentuannya? 1, kencangkan ikat pinggang. Yang kedua, kencangkan kain. Yang ketiga, bangunkan anak istri, anak suami, orang tua. Yang keempat, hidupkan malam-malam dengan aneka ibadah. Yang kelima, sholat malam. Yang keenam, berdoa. Yang ketujuh, tolong pastikan urusan-urusan yang selama ini membelenggu kita persedikit. Jadi kita fokus betul-betul untuk Allah. Kalau kerja gimana Ustaz? Cuti. Bisa cuti nggak? Jangan udah diambil semua, dicuti. Kalau nggak bisa cuti, pakai tadi sarannya Imam Syafi'i, nggak mesti full 24 jam berdiam di masjid. Minimal start pagi sampai pagi, baru kemudian siangnya beraktivitas, kemudian kembali lagi ke sana. Jadi intinya apa? Boleh memenuhi keperluan, tapi sebisa mungkin kalau masih bisa diakali keperluan ini, bisa dipersempit waktunya, persempit. Karena penelitian terbaru tentang, nanti bisa dibaca di itu 4 hours work week, kerja 4 jam dalam seminggu. Itu dia kan menawarkan pensiun dini ya. Dulu umumnya kan pensiun dini, kaya dulu baru menikmati dunia. Dia menawarkan hal baru, pensiun dini, setiap saat bisa menikmati kebahagiaan hidup. Salah satu hasil penelitian dia adalah orang itu tergantung dikasih waktu berapa. Kasih waktu seminggu untuk menyelesaikan pekerjaan, ya pasti seminggu akan selesai. Tapi kalau dikasih 3 hari, selesai juga. Gitu loh. Kita pun juga sama. Kalau kita bertarget sejam ini harus selesai, bisa selesai. Karena oleh Allah kita ini dianugerahi potensi yang unlimited, luar biasa. Bisa menyelesaikan apa saja, tergantung dari itu, kedisiplinan. Makanya perlu dipatok luar biasa. 10 hari terakhir ini coba, apa yang bisa kita tinggalkan dan apa yang masih harus kita pertahankan, sehingga kita bisa fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang saya maksud dengan mempersedikit kegiatan-kegiatan harian dan mulai fokus ke Allah itu, orang sering pakai istilah iktikaf, berdiam diri, menghindari dunia, melepas kesibukan yang ada, fokus di masjid. Masjid yang mana? Pertanyaannya. Masjid yang dipakai sholat Jumat, itu yang afdol. Kalau masjidnya nggak dipakai sholat Jumat, nggak apa-apa, boleh juga. Misalnya langgar atau musola. Tapi nanti pas sholat Jumat, pindah ke masjid yang dipakai sholat Jumat, itu diperbolehkan. Tapi yang afdol adalah memang yang masjid yang dipakai untuk sholat Jumat. Kemudian mungkin ada yang bertanya, keperluan yang boleh dan kita boleh pulang itu apa? Di antaranya keperluan untuk makan minum. Tapi sekarang saya lihat termasuk di Bani Umar Pak Wahid diumumkan, yang mau daftar nanti infak sekedarnya, pokoknya dijamin sahur dan buka puasanya. Nah, berarti sudah beres semua di sana. Ada masjid-masjid yang sudah mempanitiai itikaf, karena selama ini itikaf dianggap suka-suka orang lah, mau itikaf silahkan, masjid kita menyediakan. Sekarang begitu kita terangkan betapa pentingnya itikaf untuk perubahan nasib bangsa, maka sekarang dipanitiai dengan sangat serius, melebihi seriusnya bikin pesantren kilat dan seterusnya. Soalnya kita kalau bikin pesantren kilat soalnya serius banget kan, itikaf nggak serius, padahal ini kebalik-balik. Alhamdulillah juga sangat penting, tapi itikaf ini luar biasa mengubah hidup kita. Ikhwan wa akhwatillah rahimahumullah, sudah
jam 1:15 malah lebih 5 menit. Kita akan lanjutkan dengan dialog. Oh, itu juga saya juga lebih ya. Terima kasih sementara itu, nanti akan kita lanjutkan dengan dialog sampai jam 5 sore insyaallah. Kalau diambil kan saya terlalu capek nanti. Baik, Bapak Ibu sekalian, cukup menarik kajian kita hari ini. Bagaimana kita mencoba untuk berusaha untuk memaksimalkan 10 hari terakhir kita, di mana seperti yang saya sampaikan tadi, ada takdir yang bisa berubah ya, yang pertama terkait dengan urusan kehidupan seseorang, kemudian tentang rezeki seseorang dan ajal seseorang. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini pada Ramadan kali ini bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Dengan syarat dan ketentuan berlaku tentunya. Baik, kita buka pertanyaan. Ada untuk Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Ini terkait dengan urusan kehidupan seseorang. Tadi disebutkan salah satu tentang urusan jodoh nih Ustaz ya. Sebagai informasi, Ustadz Restu ini beliau telah menjodohkan atas izin Allah 1022 orang lebih. Gitu. Atau mungkin ada di antara kita yang ini, yang mudah-mudahan yang belum bisa mendapatkan berjodoh, mendapatkan pasangan yang soleh dan solehah. Yang sudah perlu diaminkan lagi nggak nih? Amin. Yang mau mengaminkan. Baik, silakan Bapak-bapak, Ibu sekalian. Sebelum kita tutup jam 5 nanti. Ya, Mbak Cici, nominator Lomba Busana Muslimah. Oh, yang saat Valentine's Day kemarin, bukan ya? Beda lagi. Mungkin ada yang seragam atau itu. Yang bawa dulu ada sebelum Mbak dulu. Oke. Rizal ya. Mbak Cici, padahal silakan. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan itikaf ya Ustaz, kebetulan kalau untuk dari perempuan itu kan ada kewajiban untuk suami atau mengurus anak gitu ya. Tapi pengen gitu itikaf, gimana ya baiknya dan apa harus didahulukan yang mana dulu gitu, dan apakah harus di musola atau gimana, di rumah atau gimana? Terima kasih. Oke, ya, terima kasih Mbak Cici. Satu persatu aja Mas biar saya jawab singkat. Untuk Mbak Cici dan akhwat-akhwat yang pengen iktikaf juga, terutama yang sudah menikah, betul memang melayani suami dan anak-anak juga bagian dari kewajiban. Maka Mbak Cici tolong dimusyawarahkan saja dengan suami ya. Jadi jangan kabur iktikaf, itu juga nggak boleh. Banyak sekarang ibu-ibu yang kabur dari suami alasannya pengajian. Jadi dari Senin sampai Minggu itu pengajian di sana, tapi nggak izin suami. Begitu pulang pasti berantem sama suami. Makanya kemarin dia istri sampai saya bilang, sekarang ini banyak orang yang nikah tuh SCBD. Apa itu? Selingkuh, C cerai, B berantem terus, D diem-dieman, gitu kan? Karena salah satunya apa? Nggak izin. Nggak izin itu bahasa agamanya apa? Nusus kan? Nusus itu bisa dicek dalam surat An-Nisa ayat 34-35. Suami boleh loh mukul istri ketika istri nggak izin keluar. Na'udzubillah min. Jadi coba dimusyawarahkan saja. Misalnya nih, suamiku tercinta, malam ini libur dulu ya, aku mau iktikaf misalnya. Memang libur dari apa gitu? Kompromikan saja intinya. Atau bisa dengan iktikaf bareng-bareng. Kalau anaknya udah gede-gede kan, ya Pak Wahid anaknya udah besar-besar itu, ditinggal suami istri bisa. Saya masih punya bayi, nanti saya izinkan beberapa saat, karena kita juga ada pembantu dari anak-anak yatim itu, nanti
istri bisa kita ajak. Intinya kompromi suami istri sangat penting. Jangan sampai tanpa izin beriktikaf. Itu yang pertama untuk Mbak Cici. Ada lagi yang mau tanya lagi? Tentang izin istri ke suami tadi, Anissa 3435 ya Mbak ya? Saya dicek ya. Silahkan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. mau saya tanyakan adalah karena kan ada Mas Boy. ada juga kalau nggak salah kan ada hadis juga dari Bukhari Muslim ya, Iya. Ustaz, yang terkait dengan bahwa wanita itu memang ada 4 perkara dinikahkan karena misalkan karena dia karena Cantiknya. wali sabaliha, wali jamaliha, wali diniha kan terakhir kan. Iya. Nah, kita kan sekarang ini kan mau nge-cross check lagi nih Pak Ustaz. Iya. Bagi saya pribadi misalnya sudah menikah ataupun bagi teman-teman yang lain yang akan menikah, apakah benar gitu bahwa misalkan dengan agama, dengan dinnya itu saya udah benar-benar berdasarkan agamanya yang saya pilih. Kita yang pertama, Ustaz. Yang keduanya, bagaimana menyikapi kita terhadap malam Lailatul Qadar dengan adanya 2 versi ini. Kan kita juga nggak tahu malam-malam ganjil kan versi siapa kan, Ustaz. Gitu. Mungkin itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu biasanya dipilih untuk dilamar karena 4 perkara. Li jamaliha, karena kecantikannya. Wali maliha, karena hartanya. Wali nasabiha, karena keturunannya. Dan wali diniha, dan karena agamanya. Fadfar bidzatid taribat yadaka. Pesan Rasul cukup jelas. Pentingkan agamanya, pasti kamu akan beruntung. Mementingkan agama itu tidak mudah memang, tapi kita bisa mendasarkan pada pendapat para ulama. Di antaranya mementingkan agama maksudnya adalah melihat kecantikan dari kacamata agama. Cantik menurut agama beda loh dengan cantik menurut umum. Melihat kekayaan dengan kacamata agama itu beda. Kaya batin ini lebih utama, gitu kan? Kemudian melihat keturunan, kalau orang Inggris bilang bibit, bebet, bobot, itu sering rancu, dan itu saya upas dalam banyak buku saya. Melihat bibit, bebet, bobot, kacamatanya juga agama. Bukan darah birunya, bukan ningratnya, bukan dia keturunan profesornya. Kalau dia anak tukang becak tapi dia solihah, ambil. Tapi dia anak orang besar secara nama, tapi dia nggak baik, ya nanti dulu, gitu loh. Jadi maksudnya mementingkan agama itu melihat kecantikan atau kegantengan, kalau cowok ya, kegantengan, kegagahan, kekayaan, keturunan dari kacamata agama. Mungkin yang lebih mudah bisa pakai teorinya Buya Hamka, itu teori 1000. Agama kasih nilai 1, cantik ganteng 0, kaya 0, keturunan orang hebat 0. Kalau kita milih karena kaya tok 0, cantik tok, ganteng tok 0. Tapi kalau yang kita pilih pertama itu agamanya dulu, nilainya 1. Sudah soleh, ganteng lagi 10. Sudah soleh, ganteng, kaya lagi 100. Sudah solihah, cantik, kaya, keturunan orang hebat 1000. Pilih salah 1000, kata Bianca. Gak dapat 100, gak dapat yang 100, cari 10. Gak dapat yang 10, cari 1. Gak dapat 1, angkat tangan. Kasihan deh. Kalau saya aja gak bisa. Ya itu mas ya. Menyikapi Lailatul Qadar yang berbeda. Ini kan startnya Ramadan beda-beda nih. Apa dimungkinkan Lailatul Qadarnya 2 kali? Ya jadi begini. Ikhtilafu ummatir rahmat. Ini bukan hadis, tapi ini pendapat ulama. Setiap perbedaan dalam umatku itu sebetulnya adalah rahmat. Ini memang bukan hadis, tapi ini bisa kita ambil hikmahnya. Karena hadis dhaif pun bisa diambil untuk keutamaan. Memang betul perbedaan itu jadi rahmat. Siapa yang berpendapat benar dapat 1, ya kan? Berpendapat salah gak kena dosa, asalkan dia benar-benar mendasarkan pendapatnya pada dalil-dalil. Dengan ru'yah ataupun dengan hisab. Ya ini kan partinya ru'yah sama hisab kan ini masalahnya kan. Nah, dimungkinkan bisa jadi 2, dan atas kemurahan Allah bisa dikasih 2 Lailatul Qadar, siapa tahu. Jadi gak usah nyalahin satu dengan yang lain. Allah sangat
sangat mudah untuk bisa memberikan bahkan pun lebih dari satu, ya. Jadi itu Mas ya, kita sikapi dengan bijak. Kalau Mas mulainya hari apa dulu? Jumat ya? Jumat ya menghormati yang Sabtu, begitu pun sebaliknya. Karena nggak ada seorang pun yang dikasih informasi, bahkan pun Nabi, kapan malam Lailatul Qadar itu tuh turun. Cuma tandanya ada 7 kan itu kan. Tandanya Lailatul Qadar itu satu, malam itu betul-betul indah. Yang kedua ceria. Yang ketiga tidak panas tidak dingin. Yang keempat paginya matahari itu sinarnya melemah dan kemerah-merahan. Tanda keberapa? Kelima ya. Tanda kelima apa? Pohon-pohon pada tunduk. Tanda keenam binatang pada sunyi senyap. Tidak seperti biasanya, macam-macam. Dan tanda yang ketujuh adalah bulan itu syiki safna. Syiki jafna. Bulan bentuknya setengah bejana, hampir mirip bulan sabit. Berarti turunnya pasti di akhir bulan. Karena kalau tengah bulan jadinya bulan purnama. Syiki jafna. Itu tanda yang diberitahukan oleh Rasulullah kepada kita. Selebihnya kita nggak diberitahu. Maka tugas kita tadi menghormati yang berbeda setar hari puasanya. Itu Mas Boy ya. Oke. Mas Boy keren amat nih. Baik Bapak Ibu sekalian, terkait dengan itikaf ini, SKI juga memfasilitasi untuk yang di pusat, ada pendaftarannya juga ke panitia itikafnya di Masjid Bank Indonesia ya. Kemudian untuk yang di Dan Mogot di Masjid Ar-Royan. Kalau di Ar-Royan agak ada plusnya nih, plus nyamuk Ustaz. Tapi mudah-mudahan setiap kali hisapan Plusnya luar biasa juga. setiap hisapan mudah-mudahan mendapat ampunan dari Allah SWT. Amin. Baik, mengingatkan juga bahwa besok Jumat insya Allah SKI Dan Mogot ada acara buka puasa bersama. Panitia benar ya? Masih saya ya ceritanya ya. Buka puasa bersama, lokasinya di gedung C lantai 2 lobi. Insya Allah yang akan menjadi narasumber kajiannya adalah Ustadz Haji Muhammad Zulfikarullah SE ya. Karena waktu juga sudah lewat, kita cukupkan pertemuan kajian kita siang ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.